Halo hamba sekalian, selamat datang di channel X Motorline. Kali ini admin akan membahas atau mengupas tuntas tentang perbandingan motor 2 tak dan 4 tak. Dan jika admin tanyakan ke kalian, manakah yang lebih cepat, yang lebih kencang, pasti jawabannya 2 tak. Sebenarnya jawaban motor 2 tak itu lebih cepat jika dibandingkan motor 4 itu adalah jawaban yang benar, tapi banyak salahnya. Dan hal ini adalah pemahaman yang keliru, hoak yang dipelihara turun-temurun. Karena begini, membandingkan dua hal tanpa melihat hitung-hitungannya itu tidak bisa dibenarkan. Lah masa iya? Bukankah Kawasaki Ninja 150R jika diadu balap dengan Suzuki GSX R 150, pasti si GSX itu akan tertinggal berhektar-hektar. Jika kalian berasumsi atau berpendapat seperti itu, memang ada benarnya juga, karena kalian hanya melihat kesamaan 150 cc pada kubikasi mesinnya saja. Kalian tidak paham, juga tidak memperhatikan aspek lainnya, agar perbandingan mesin 2 tak dan 4 tak ini bisa dianggap adil dan seimbang. Contohnya begini saja lah ya, pernyataan dari sebuah admin namanya Valentino Rossi pada MotoGP musim 2002. Ketika itu menjadi transisi ya, di mana mesin 950 cc atau 1000 cc 4 tak head to head atau ditandingkan, dibalapkan melawan MotoGP 500 atau 500 cc 2 tak. Awalnya si Rossi ini mengaku bahwa mesin baru Honda versi 211V atau yang 1000 cc 4 tak itu tidak bisa mengalahkan kecepatan motor 500 cc 2 tak yang misalnya NSR 500 waktu itu. Dia bilang begini, awalnya tidak terlalu kuat, aku khawatir karena 500 cc akan lebih kuat, tapi ternyata aku salah. Awalnya tidak terlalu kuat, aku khawatir karena 500 cc akan lebih kuat, tapi ternyata aku salah. Nah, begitu pernyataan dari sebuah admin. Jadi pada kenyataannya mesin 4 tak 550 cc atau 1000 cc memenangkan 16 kemenangan, termasuk 11 kemenangan untuk si Rossi, yang tentunya membuatnya jadi juara dengan raihan 140 poin waktu itu. Dan pada musim itu juga jadi ajang pembantaian MotoGP 500 cc 2 tak oleh MotoGP 4 tak. Pasti ada yang bertanya begini, tahu dari siapa? Ya tahulah, orang ada yang melihatnya dengan mata kaki sendiri. Pasti ada yang menyangka lagi nih, tapi itu kan gak imbang, masa 500 cc lawan 1000 cc. Gini, ingat bung, kompetisi MotoGP itu bukan ajang balapan tarkam atau antar kampung. Camkan itu, penentuan aturan pada keadilan yang dipermasalahkan oleh kalian itu sudah melalui riset dan dilegalkan. Pastinya nggak akal asbun atau asal bunyi, tapi berasal dari data yang valid. Tapi seperti biasa, admin tidak akan mengedepankan asumsi atau membuat kalian masih menggantung rasa penasarannya, karena admin akan jelaskan secara perlahan dan detailing, dimulai dari perbedaan cara kerja mesin 2 tak dan 4 tak. Sebenarnya baik itu mesin 2 tak dan 4 tak merupakan sama-sama jenis mesin pembakaran dalam atau internal combustion. Secara umum, mesin internal combustion ini terdiri dari 4 langkah atau 4 tahap untuk menghasilkan tenaga atau daya mekanis. 4 tahap itu terdiri dari menghisap campuran udara dan bahan bakar atau BBM, lalu mengkompresinya atau memadatkannya, kemudian combustion atau membakar, meledakan BBM yang sudah dipadatkan tadi, dan yang terakhir membuang sisa hasil pembakaran. Pada mesin 4 tak yang sesuai namanya 4 tak, 4 stroke atau 4 langkah, berarti motor ini membutuhkan 4 langkah piston untuk menghasilkan daya tenaga mekanis. 4 langkah yang terdiri dari 2 naik dan 2 turun, masing-masing mewakili satu tahap kerja dari mesinnya. Gambarannya seperti ini. Pertama, gerakan ke bawah untuk menghisap campuran udara dan bahan bakar dari intake manifold atau saluran masuk. Lalu pada tahap kedua, tak kedua atau stroke kedua adalah gerakan ke atas, piston untuk memadatkan atau kompresi campuran udara dan bahan bakar tadi. Kemudian pada langkah ketiga atau stroke yang ketiga, BBM yang sudah dipadatkan atau sudah padat kemudian dibakar busi sehingga menghasilkan daya mekanis sekaligus mendorong piston ke bawah. Yang terakhir pada tahapan atau langkah keempat atau stroke keempat, piston akan dikembalikan oleh putaran crankshaft atau groove as kembali ke atas untuk membuang sisa hasil pembakaran ke exhaust manifold atau saluran pembuangan. Nah ya, jadi satu tenaga dihasilkan oleh mesin hanya jika mesin itu sudah melalui 4 tahapan tadi atau 4 langkah. Hal ini berbeda dengan mesin 2 langkah atau 2 tak atau 2 stroke yang cara kerjanya begini. Ya pokoknya pada mesin 2 tak ini hanya membutuhkan 2 langkah saja untuk menghasilkan daya tenaga mekanis. Artinya 4 tahap kerja dari mesin untuk menghasilkan tenaga atau daya mekanis hanya diwakili 2 gerakan piston saja, 1 kali naik dan 1 kali turun. Berbeda ya dengan 4 tak tadi kan 2 kali naik 2 kali turun. Dan gambarannya seperti ini.
Tahap pertama atau stroke pertama, gerakan ke atas piston berperan untuk menghisap campuran udara dan bahan bakar yang letaknya berada di bawah piston, sekaligus memadatkan atau mengkompresi campuran udara dan bahan bakar sebelumnya yang sudah berada di atas piston sambil menutup exhaust manifold. Kemudian pada tahap kedua, langkah kedua atau stroke kedua, BBM yang sudah dipadatkan tadi pada langkah pertama itu akan ledakan busi menjadi daya mekanis. Kemudian tentu saja piston akan terdorong ke bawah. Dengan begitu piston akan menekan BBM yang sudah dihisap sebelumnya pada tahap pertama tadi dan memaksanya berpindah ke bagian atas melalui celah yang dinamakan transfer port sambil menutup intake manifold. Dengan begitu, apa yang bisa kalian simpulkan dari perbedaan langkah kerja mesin 2 tak dan 4 tak tadi? Pastinya begini, mesin 2 tak itu mampu menghasilkan tenaga atau daya mekanis lebih cepat 2 kali lipat dari mesin 4 tak. Sebaliknya, mesin 4 tak 2 kali lebih lambat untuk menghasilkan daya mekanis. Kemudian lanjut ke perbedaan performa dan kecepatan pada motor 2 tak jika dibandingkan dengan motor 4 tak. Ya pastinya mesin 2 tak lebih unggul dari 4 tak jika dilihat dari kecepatan untuk menghasilkan tenaganya. Hal itu memang benar jika kalian membandingkan hanya dari langkah kerjanya saja, atau mungkin bahkan dari besar komplikasi mesinnya. Misalnya begini nih, kalian membandingkan motor 150cc 2 tak dan 4 tak, ya jelaslah motor 150cc 2 tak pasti lebih unggul karena dengan kapasitas silinder mesin yang sama mampu menghasilkan tenaga 2 kali lipat lebih cepat. Tapi pada kenyataannya sesuai yang admin singgung sedikit di awal, tidak begitu, karena motor 150cc 2 tak atau 2 stroke ini seharusnya dibandingkan dengan motor 300cc 4 tak. Jika memang motor 2 tak tadi mampu mengunggulinya atau setidaknya mengimbangi motor 4 tak yang berkubikasi mesinnya 2 kali lipatnya, itu artinya bagus. Tapi jika melawan motor 4 tak misalnya 250cc saja keteteran, maka motor 2 tak 150cc itu bisa dikatakan tidak mampu mengungguli motor 4 tak. Percaya dengan pernyataan admin barusan. Seperti di awal konten ini, lihat saja peralihan MotoGP pada tahun 2002. Pada saat itu motor 2 tak 500cc melawan 4 tak 1000cc, berarti kan 2 kali lipatnya. Sekelas balapan internasional saja menganggap seimbang jika kubikasi mesin dari motor 4 tak itu 2 kali lipatnya dari motor 2 tak. Ya kalau kalian masih juga tidak percaya untuk ngiblat ke MotoGP, terus mau ngiblat kemana? Ke Arab. Membela asumsi boleh-boleh saja, tapi jangan tutup mata pada realita, kenyataan, atau keadaan yang sebenarnya. Ya pada intinya jika membandingkan motor mana yang paling baik performanya dan lebih kencang, maka yang dibandingkan harus relevan dan imbang. Karena motor 2 tak ini 2 kali lebih cepat menghasilkan tenaga dari motor 4 tak. Kemudian jika pada 4 langkah pistonnya mampu menghasilkan tenaga 2 kali lebih besar dari motor 4 tak, yang 4 langkah piston berarti jika motor 4 tak itu hanya sekali menghasilkan tenaga, berarti motor 2 tak kan 2 kali, jadi akan 2 kali lebih besar. Seharusnya begitu. Maka motor 4 tak harus diperbesar kubikasi mesinnya agar besaran tenaganya imbang. Itu sih logikanya. Ya, artinya begini, untuk melihat performa dan tenaga motor jangan melihat dari spesifikasi apapun, mau itu 2 tak, 4 tak, mesin OHV, DOHC, SOHC, besarnya cc, kubikasi mesin, jumlah silinder, jumlah katup, teknologi VVA, motor manual atau matic. Jangan kalian lihat itu. Yang benar adalah berapa besaran tenaga atau power dari mesinnya, serta kemampuannya untuk mendorong beban total motor ditambah pengendaranya. Jadi lihatlah output power mesinnya dan kemudian kurangi dengan semua faktor penghambatnya, misal beban dan power loss, penggerak roda, juga hambatan angin. Belum lagi pada top speed atau kecepatan puncak, motor 4 tak ini mesinnya mampu berputar hingga 15.000 rpm untuk ajang kompetisi, itu sangat tinggi. Sedangkan motor 2 tak tidak bisa seperti itu. Sedangkan cara mencapai top speed itu atau meraih top speed yang tinggi itu dipengaruhi oleh gear ratio, diameter roda, dan rpm mesin. Artinya apa? Pastinya top speed motor 4 tak itu pasti lebih unggul dari motor 2 tak. Bahkan jika power mesinnya sama besarnya, atau mungkin lebih besar sedikit motor 2 tak. Mungkin ada yang akan bertanya begini ya, tapi Bang Admin, kemarin saya lihat video di YouTube Yamaha R-Racing mampu ngasepin CBR 250RR, lalu Ninja 150R 2 tak mampu ngasepin JX 25R. Itu bagaimana? Admin akan bertanya begini, siapa yang buat videonya, siapa yang upload videonya, user R-Racing atau user Ninja 2 tak? Karena hukum pelat India itu berlaku. Dalam India, tokoh utama selalu menang. Paham? Bagaimanapun juga motor 4 tak lebih unggul dari 2 tak jika adil perbandingannya atau sebanding. Sebagai ilustrasi atau contoh untuk dibandingkan, akan mengambil 5 sampel motor dari 2 tak dan 4 tak, ya masing-masing 5. Untuk 2 tak diwakili oleh Kawasaki Ninja KRR ESE PDK 150, Honda NSR 150 SP, Suzuki RG 150 Gamma 2,
Kawasaki Ninja 150R atau SS, dan yang terakhir adalah Yamaha R King. Sedangkan untuk motor 4 tak diwakili oleh Kawasaki ZX25R, Honda CBR 250RR, Kawasaki New Ninja FI 250, Suzuki GSX-R 150, dan yang terakhir adalah Yamaha YZF-R 15 atau R15. Untuk hasilnya silahkan lihat sendirilah. Dan untuk metode perhitungannya kalian bisa lihat di deskripsi. Aspek aja yang diperhitungkan untuk memprediksi performa kecepatannya dari tiap motor. Lalu pada masalah keiritan konsumsi bahan bakar, ya hal ini lagi-lagi terkait pada jumlah langkah pistonnya untuk menghasilkan daya mekanis. Jika motor 4 tak hanya sekali saja memasukkan campur udara dan BBM, maka pada motor 2 tak pastinya 2 kali memasukkan BBM ke ruang bakarnya pada rentan waktu yang sama dengan motor 4 tak tadi, atau pada 4 langkah pistonnya. Dan itu pada umumnya rasio kompresi mesin 2 tak itu lebih rendah dari mesin 4 tak saat ini. Tentunya hal ini berpengaruh pada tingkat efisiensi bahan bakar untuk diproses agar menghasilkan tenaga. Semakin tinggi rasio kompresi maka akan semakin efisien. Dengan begitu pastinya mesin 4 tak lebih unggul pada efisiensi dan keiritan BBM. Tapi kalau misalnya si motor 4 tak ini besar kubikasi mesinnya lebih besar atau 2 kali lipatnya, maka sama saja kurang lebihnya. Karena meskipun hanya sekali saja memasukkan campur udara dan bahan bakar, tapi volumenya banyak. Karena volume atau misalnya besar silindernya juga besar, jadi tetap boros juga untuk konsumsi BBM-nya. Lalu perbedaan pada konsumsi oli dan pelumasan. Ya, ini terkait dengan pelumasan komponen dalam motor, misalnya gearbox dan ruang pembakaran mesin. Keduanya membutuhkan oli untuk memperlancar gesekan komponen sekaligus melindungi komponennya dari kerusakan akibat gesekan tadi. Pada mesin 4 tak hanya membutuhkan oli mesin saja untuk melumasi area gearbox hingga ruang bakarnya, sehingga bisa dikatakan lebih efisien dan efektif pada perihal konsumsi oli atau pelumasannya. Sedangkan pada mesin 2 tak, oli mesin hanya bertugas untuk melumasi area persneling, transmisi, dan kopling saja. Karena ruang bakarnya terpisah, maka membutuhkan pelumas khusus yang dinamakan oli samping. Oli samping ini dibutuhkan agar mencegah dinding silinder tergores, hingga mencegah piston macet atau stuck. Dan karena ikut terbakar bersamaan dengan BBM, maka penggunaan oli samping ini bisa dikatakan cukup atau bahkan sangat boros. Kemudian pada perbedaan tingkat polusi motor mesin 2 tak jika dibandingkan motor 4 tak. Pada tingkat polusi dan pencemaran udara, sepertinya atau pastinya mesin 2 tak ini juaranya atau jagonya. Selain rasio kompresi mesinnya rendah, oli samping ikut terbakar pada proses pembakaran mesin. Akibatnya asap putih akan mengepul keluar dari knalpot. Ini sajalah, jangan mikir kejauhan tentang lingkungan hidup pada situasi macet, pada merayap. Jika kalian berada di belakang motor 2 tak, rasanya bagaimana? Batuk sudah pasti, mata perih, kulit kusam. Sangat tingginya tingkat polusi yang diakibatkan motor 2 tak ini berdampak pada pelarangan penggunaan motor jenis ini. Banyak pihak yang mempermasalahkannya, sehingga motor ini atau motor dengan mesin 2 tak ini tidak bisa berkembang lagi sejak awal tahun 2000-an. Kemudian perbedaan harga motor 2 tak dan 4 tak, manakah yang lebih mahal? Begini, jika membandingkan harga motor secara keseluruhan, pastinya tidak bisa atau susah ditentukan, karena harga motor keseluruhan bukan hanya memperhitungkan mesinnya saja. Semua komponen dan fitur dijumlahkan sehingga terbentuk kesatuan harga jual. Tapi jika membandingkan mesinnya saja, pastinya harga mesin 2 tak ini lebih murah jika dibandingkan 4 tak. Alasannya ya karena konstruksi dari motor 2 tak ini lebih sederhana dari mesin 4 tak yang lebih rumit. Dan dari bobotnya juga sudah kelihatan lah ya, karena motor 2 tak ini mesinnya lebih ringan jika dibandingkan motor 4 tak atau mesin motor 4 tak. Lalu pada kesimpulannya, jika dibandingkan secara umum, baik itu mesin 4 tak ataupun 2 tak, masing-masing mempunyai atau memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Pada motor 2 tak itu mempunyai kelebihan karena hanya membutuhkan 2 langkah piston saja untuk menghasilkan daya mekanis, maka respon motor 2 tak itu lebih cepat jika dibandingkan motor 4 tak. Kemudian volume atau kubikasi mesin tidak perlu sebesar mesin 4 tak untuk mendapatkan atau menghasilkan tenaga yang sama besarnya. Tenaga motor 2 tak ini lebih besar dibandingkan mesin 4 tak jika hanya memperhitungkan besarnya kubikasi mesin atau cc-nya saja yang sama besarnya. Untuk konstruksi mesinnya juga tidak serumit mesin 4 tak, bobot mesinnya pastinya lebih ringan. Kemudian pada perawatan lebih mudah jika dibandingkan mesin 4 tak. Sedangkan pada kekurangannya, mesin 2 tak ini
Konsumsi bensin atau BBM-nya lebih boros jika dibandingkan mesin patak jika komunikasi mesinnya sama. Lalu pada mesinnya juga cepat panas atau lebih cepat panas karena disebabkan posisi lubang buangnya berada di silinder atau berada pada boring. Daya tahan mesinnya juga kurang kuat jika dibandingkan mesin patak. Putaran mesin atau RPM mesin tidak bisa tinggi atau tidak bisa setinggi mesin patak karena akan membuat mesin 2 tak jadi overhead dan macet, stuck, yang ujung-ujungnya berpengaruh terhadap atau ke pencapaian top speed atau kecepatan puncaknya. Kemudian motor 2 tak ini mengeluarkan asap yang menimbulkan polusi udara karena menggunakan campuran oli samping di dalam proses pembakarannya. Untuk mesin 4 tak atau 4 langkah atau 4 stroke, konsumsi BBM-nya lebih efisien dan irit jika dibandingkan motor 2 tak. Lalu pada konsumsi oli dan pelumasan itu lebih hemat karena tidak membutuhkan oli samping. Daya tahan mesinnya juga lebih kuat jika dibandingkan mesin 2 tak. RPM mesinnya bisa ditingkatkan hingga 15.000 RPM, misalnya untuk kompetisi. Dengan begitu, raihan top speed atau pencapaian top speed itu jauh lebih tinggi dari motor 2 tak. Cenderung lebih bersahabat dan ramah lingkungan. Kemudian lebih besar pada tenaga dan yaitu tadi dalam meraih atau mencapai top speednya jika dibandingkan motor 2 tak jika perbandingannya adil. Tapi motor 4 tak ini juga punya kekurangan. Yang sangat terasa adalah respon kurang cepat jika dibandingkan mesin 2 tak karena membutuhkan 4 langkah untuk menghasilkan tenaga. Pada konstruksi mesinnya juga lebih kompleks dan rumit dibandingkan motor 2 tak. Bobot mesin pastinya lebih berat jika dibandingkan mesin 2 tak. Untuk mendapatkan tenaga yang sama atau imbang, adil dengan mesin motor 2 tak, diperlukan volume atau komplikasi mesin yang besarnya kurang lebih 2 kali lipatnya. Untuk perawatan mesin juga relatif lebih mahal jika dibandingkan mesin 2 tak. Baik, itu saja tentang perbandingan mesin motor 4 tak dan 2 tak. Mohon maaf jika ada pihak yang tersinggung karena kebenaran ini harus tetap disampaikan dan kalian harus bisa menerimanya seberapapun pahitnya karena obat itu bersifat memperbaiki dan racun meskipun manis itu bersifat menghancurkan. Jika ada sesuatu yang ingin disampaikan silahkan isi kolom komentar. Jika kalian menyukai konten admin silahkan like, follow, dan subscribe. Selalu hati-hati di jalan, taati peraturan lalu lintas, jagalah keselamatan kalian, pedulilah dengan pengguna jalan lainnya. Sampai jumpa di konten selanjutnya.